Karena Soyong mati dibunuh, Kang Bitna seperti biasa membaca pikiran Soyong agar tahu siapa pembunuhnya. Namun di saat Kang Bitna akan melihat wajah pelaku pembunuhan Soyong, dia terkejut, entah apa yang terjadi. Pindah scene ke di saat Han Daon sedang akan melakukan pidato di depan pemakaman Soyong, orang yang telah dia anggap ibunya sendiri. Awalnya Han Daon hanya mendoakan Soyong dan berkata jika dia sangat sedih dikarenakan kematian Soyong, orang yang sangat berarti untuknya. Tapi di pertengahan pidatonya, dia tidak bisa menahan emosinya dan berkata jika dia sampai mati akan mencari pelakunya. Han Daon juga akan membunuh dan mencabik-cabik tubuhnya agar orang tersebut bisa merasakan rasa sakit yang jauh lebih menyakitkan daripada yang dirasakan oleh Soyong. Kang Bitna yang ada di sana terlihat sangat sedih dan menangis melihat Han Daon mengamuk di saat pidato. Gremory juga ada di sana melihat Kang Bitna seperti menangis, sayangnya karena di saat itu hujan, dia tidak bisa memastikan jika Kang Bitna menangis saat itu. Setelah pemakaman tadi selesai, Kang Bitna bertanya-tanya terhadap dirinya sendiri kenapa dia bisa menangis. Dikarenakan dia baru pertama kali meneteskan air mata seumur hidupnya. Bingung dengan semua itu, Kang Bitna pergi ke rumah sakit untuk memeriksa keadaan matanya untuk memastikan semua itu. Namun dokter mengatakan hasil pemeriksaan mata Kang Bitna sehat dan tidak ada keluhan sama sekali. Tidak yakin dengan perkataan dokter, Kang Bitna menyuruh dokter memeriksa matanya kembali karena dia yakin ada yang salah dengan matanya karena meneteskan air mata. Mendengar itu dokter lalu bertanya di saat apa Kang Bitna meneteskan air matanya. Kang Bitna menjawab jika dia meneteskan air matanya di saat melihat seseorang menangis di depannya dan juga dadanya terasa sakit setelah melihat orang tersebut tersakiti. Dokter yang mendengar itu lantas menyimpulkan jika Kang Bitna sedang merasakan cinta terhadap orang tersebut. Kang Bitna malah berkata jika iblis tidak pernah merasakan cinta di semasa hidupnya sampai kapanpun. Pindah ke Falak yang dipergoki oleh Gremory karena Falak tadi datang ke gereja. Gremory juga mengancam Falak akan memberitahu Kang Bitna tentang hal tadi. Falak ketakutan dan meminta Gremory tidak memberitahu Kang Bitna karena bisa jadi Kang Bitna akan melakukan sesuatu terhadapnya jika mengetahui semua itu. Gremory lalu menyuruh Falak menjadi bawahannya dan menuruti semua perkataannya jika Falak tidak ingin dia memberitahu Kang Bitna soal hal tadi. Takut Kang Bitna tahu soal tadi, Falak pun menuruti semua perkataan yang dikatakan Gremory. Pindah ke Kang Bitna yang sedang mengajak makan Han Daon karena dia tahu Han Daon sedang sedih. Bahkan Kang Bitna menyuapi Han Daon karena Han Daon seperti tidak ingin makan. Namun di saat mereka berdua makan, ada orang yang sedang membahas kasus Soyong dan mereka seolah-olah membuat kematian Soyong dengan lelucon yang tidak pantas dikatakan. Mendengar semua itu, Han Daon tidak kuasa menahan amarahnya dan langsung menarik orang tersebut lalu berkata haruskah Han Daon memecahkan kepalanya dan merobek mulutnya. Untungnya kerusuhan tersebut digerai oleh Kang Bitna dan membawa Han Daon keluar agar tidak menimbulkan masalah. Di luar, Han Daon berterima kasih terhadap Kang Bitna karena telah baik terhadapnya. Kang Bitna lalu berkata jika dia sekarang bukan baik terhadap Han Daon melainkan memberi umpan sebelum Kang Bitna membunuh Han Daon nanti. Di sana juga ternyata ada Gremory yang mengawasi mereka berdua dan merasa ada yang janggal antara Han Daon dan Kang Bitna. Di kantor polisi terlihat jelas jika semua orang sedih akan kematian Soyong dikarenakan Soyong sangat baik terhadap mereka semua. Karena kepergian Soyong, atasannya mengganti tugas Soyong dengan seorang laki-laki yang bernama Yang Munjae. Di saat mereka semua meeting, Han Daon dan Donghun adu mulut dikarenakan Donghun mencurigai Kang Bitna. Sedangkan Han Daon membela Kang Bitna jika Kang Bitna tidak bersalah karena tidak ada bukti sama sekali. Sekarang Han Daon melindungi Kang Bitna agar dia bisa tahu siapa orang yang telah membunuh Soyong dari Kang Bitna. Donghun juga memukul Han Daon dikarenakan Donghun merasa Han Daon sedang melindungi Kang Bitna padahal Han Daon pasti tahu sesuatu tentang Kang Bitna. Di malam ketika Kang Bitna tidur, dia didatangi oleh nenek yang dia anggap musuh selama ini. Dan ternyata nenek tersebut adalah malaikat yang bernama Gabriel. Gabriel diutus oleh Tuhan agar melindungi orang baik dan miskin di dunia manusia. Gabriel juga sudah mengetahui jika Kang Bitna adalah iblis selama ini dikarenakan dia bisa merasakan aura jahat di tubuh Kang Bitna.
Gabriel menyuruh Kang Bitna melindungi Handaon dikarenakan dulu arwah ibunya memintanya untuk menjaga Handaon. Tapi Gabriel sudah tahu jika Handaon akan membunuh seseorang dan karena itu semua Gabriel tidak bisa melindungi Handaon lagi. Dikarenakan Gabriel hanya melindungi orang baik yang tidak pernah melakukan dosa besar. Namun Kang Bitna menegaskan jika dia akan mencampakkan Handaon setelah Handaon membunuh orang bukan melindunginya. Gabriel lantas berkata itu semua pilihan dari Kang Bitna, apakah Kang Bitna nanti akan melindungi Handaon atau mencampakkannya karena dia tidak bisa melindungi Handaon lagi. Anehnya Kang Bitna merasa bingung dengan apa yang akan dia pilih, sepertinya Kang Bitna telah mempunyai perasaan terhadap Handaon. Tidak lama dari itu Handaon datang dengan muka luka karena dipukul oleh Donghun. Melihat semua itu Kang Bitna sangat khawatir dan langsung mengobati Handaon. Namun ketika Kang Bitna mengobati Handaon, tiba-tiba Handaon seperti akan mencium Kang Bitna. Malu akan itu Kang Bitna mendorong Handaon dan berkata jika dia iblis tidak melakukan semua itu. Handaon pun memberitahu jika dia hanya ingin mengingatkan jika yang Kang Bitna oleskan bukan obat luka melainkan pelembab bibir. Salah sangka dengan Handaon, Kang Bitna memilih pergi karena malu dengan pikirannya sendiri tadi. Pindah scene ke Kang Bitna sedang menangani kasus Jong Son Ho karena dia telah meminum obat-obatan di saat dia menyetir dan hampir saja menabrak anak sekolah di jalan. Di mana Jong Son Ho ini adalah anak kedua dari Dewan Jong. Melihat wajahnya Kang Bitna langsung memegang kepalanya dan berkata apakah Jong Son Ho pernah melakukan pembunuhan terhadap orang lain. Dan ternyata di mana Jong Son Ho ini adalah orang yang telah membunuh Soyong. Kang Bitna bisa mengetahui itu semua setelah membaca pikiran Soyong pada saat itu. Pindah scene kembali ke Handaon yang diberitahu Moon Jae jika dia telah menemukan bukti CCTV siapa yang telah melakukan pembunuhan selama ini. Mereka berdua lantas datang ke tempat tersebut untuk melihat CCTV itu agar mengetahui siapa pembunuhnya. Untungnya saat akan mengeceknya Moon Jae izin ke toilet dulu karena ingin kencing. Ada kesempatan Handaon mengecek CCTV-nya sendirian dan menghapus bukti tersebut karena Handaon tahu jika orangnya adalah Kang Bitna. Namun sayangnya ternyata itu semua jebakan dari Moon Jae dan memergoki Handaon menghapus video tersebut. Moon Jae juga mengancam Handaon agar menuruti perintahnya jika Handaon tidak ingin dia memberitahu semua orang. Setelah itu Moon Jae mendatangi Gremory yang dimana ternyata Moon Jae juga adalah iblis yang diutus oleh Bael. Gremory lalu berkata jika mereka berdua harus membunuh Handaon sesuai dengan perintah dari Bael. Moon Jae lalu mendatangi Kang Bitna dan memperkenalkan namanya terhadap Kang Bitna.